Ada waktu 10 menit sebelum azan. Sampaikan? Oh, kok ada itu sebenarnya? Allahumma yassir. Waduh, wallah alam bisawab ini. Dunia entah berantah ini. Lebih bagus ketika antum jelaskan rinci. Jadi bukan saya nyari-nyari ini. Affiliate Mofa. Jelaskan terus hidupnya kayak apa. Baru saya baca, baru bisa kelihatan. Terus terang aja saya pribadi kurang ada keinginan ke dunia-dunia kayak gitu. Makanya jadi kurang update berita bab yang semacam ini. Antum tanya global, Ustaz apa hukumnya Mofa? Mofa apa? Nah, sini terangkan dulu yang rinci, yang detail, baru bisa kelihatan. Nah gitu ya. Insyaallah. Nanti akan muncul lagi ya. Ini Mofa, nanti Bova, nanti Bava, nanti Nova, macam-macam. Dikadang terus berkembang. Makanya mohon maaf ketika saya nulis pembahasan masalah ini, itu saya kasih kaidah-kaidahnya supaya antum bisa menghukumi yang berkembang dengan kaidah tadi itu. Insyaallah ya, yang saya tulis bis online dan perspektif fikih Islam itu kaidahnya. Yang saya bawakan contoh sedikit contoh saja di masa itu. Itu kalau antum resapi, antum dalami, antum bisa mengkaji semua yang berkembang. Difahami insyaallah ya. Kenapa di buku itu saya nggak pernah membahas tentang aplikasi ini, sistem ini? Karena bakal aus. akan tergerus dengan masanya. Ini tahun berapa Ustaz? Itu tahun 2015. Sekarang udah di upgrade 2026. Nggak laku. Jadi pembahasannya jadi basi. Makanya saya bikin kaidah-kaidah yang banyak itu antum cermati, antum pelajari yang bagus, akan ketahuan oh hukumnya ini karena ini. Tak kasih pegangan gitu loh. Nanti contoh-contohnya bisa lebih mudah untuk antum pahami. Ngoten ya, Evan. Mana ya? Ini gak pegel antum, cuapek pol. Ada lagi ini, muncul lagi ini. Baru bahas yang ini, muncul lagi ini. Belum selesai muncul lagi yang ini. Pegel ya, dikasih ilmunya. Terangkan dulu, nanti insyaallah akan dikasih kejelasan kalau bisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Oh iya, pembahasan ekonomi ya. Makanya kok tanya masalah dunia kayak gini nih. Apa hukumnya membeli emas secara langsung namun dengan metode pembayaran transfer seperti lewat QRIS? Dan saya sebutkan di buku saya. Pocong tak? Anak sih nggak promosi ya, cuman kita tuliskan untuk antum biar antum itu dapat pegangan gitu loh. Jadi wong tua biyen, le tak kei pegangan, cekelen yo. Iki lo pegangan le, ngono lho. Pocong ada semua di situ. Meskipun bukan dengan bahasa QRIS, dengan bahasa transfer ATM, podo wae kan. QRIS kan kling kan gitu ya. Intinya apa? Boleh dikarenakan antum masih di majlis akad. Ya, begitu Mas antum pilih ini harga sekian, oke. QRIS Pak atau kling udah masuk, sudah. Masuk dana ke dia, ambil emasnya. Itu namanya taqabud. Diperbolehkan. Itu dibahas oleh para ulama dengan bahasa yang berbeda. Mungkin zaman fatwa ulama nggak ada QRIS, sekarang ada QRIS. Ini foto. Ini pakai QRIS, ini pakai transfer gitu loh. Antum punya banking. Kling, udah masuk. Mana emasnya? Selesai. Atau gesek kartu kan gitu ya. Digesek. Set, Pak, pinya Pak. Kling, udah masuk, sudah Pak. Udah masuk. Mana emasnya? Yang penting antum dan dia masih ada di majlis akad. Itu namanya taqabud. Dipahami ya? Kolaannya banyak Ustaz. Ini enggak cuma 1 gram, 2 gram Ustaz. 2 kilo Ustaz. Berbagai macam jenisnya itu. Duitnya enggak cukup Ustaz. Antum bawa apa? Antum bawa cek Ustaz. Ceknya antum valid enggak? Valid Ustaz. Ini diakui oleh bank yang berlaku. Nah sudah. Antum bayar pakai cek. Tulis berapa semua yang ada? Ini 1 miliar sekian. Cek. Ini bayaran saya, mana emasnya. Ini berlaku kata para ulama. Ini dipakai ini. Yang penting ceknya itu valid. Bukan cek bodong. Barakallahu fikum. Sudah semua di buku saya itu. Poconta. Antum ini kepengen sebab praktis gitu loh. Akhirnya gak berkembang. Mohon maaf ilmiahnya. Tak kasih pegangan. Ngono ya. Insyaallah.
Jadi dekengane ku ilmu. Ngono lho ya, ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, dawai. Datang. Insyaallah amin. Datang belum? Oh, belum tuh. Nanti suara apa tadi? Aduh. Masya Allah. Ya, ini bagus. Bagaimana memahamkan istri ketika dilanda krisis. Kadang situasinya panas, Ustaz. Banyak kebutuhan belum terpenuhi. SPP dan yang lain-lainnya. Ya, yang pertama itulah pentingnya mencari zaujatun solihah. Akan terasa pentingnya sosok solehah di kondisi ini atau sebaliknya. Kondisi krisis terasa solehah itu bernilai. Baru kamu tahu, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-matu solehah. Ini tak solehah di sini. Yang solehah sebaliknya nenangkan suaminya. Sabar Mas G. Ngerti dia. Ini lagi situasi lagi gonjang-ganjing ini. Beri suaminya loh yang nggak ngurusin dunia atau berantah. Suaminya lagi kacau ini di sini. Sabar Mas, yang sabar, yang tabah insyaallah. Ikhtiar maksimal saja, banyak doa. Kita hidupnya menyesuaikan dengan income yang ada, itu prihatin. Ada soleh. Ngene ya. Khair insyaallah. Ya namanya manusia. Maka saling tadzakur mengingatkan, saling tawasi bil haq tawasi bil sabr antar para pasutri ini. Dia ngomong baik-baik, sabar di cobaan hidup. Nah, cuma kita yang tujuh seperti ini, banyak yang lain mengalami keadaan yang sama. Kita berjuang insyaallah ikhtiar sebisa mungkin jaga ketakwaan, jaga iman. Bismillah. Ayo kita sama-sama hidup prihatin dikarenakan kondisinya nggak memungkinkan. Semoga dikasih yang terbaik. Sabar itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Bismillah, pelan-pelan ngomongnya. Kalau sabar laki, atau harus sabar jadi laki-laki dikarenakan ini cobaan yang berikutnya lagi dicoba dengan krisis ekonomi dan krisis ordal. Ya ujian juga, yang sabar. Khair insyaallah. Dan juga yang kedua, banyak kasih masukan kepada istri ketika diuji dengan sebaliknya. Rezekinya lapang, rezekinya banyak, masya Allah gitu. Ingatkan terus istri ini, kita dan semua yang lainnya. Banyak syukur, jangan lalai. Ibadahnya, takwanya. Ujian krisis berat, ujian kelonggaran juga berat. Hati-hati. Berjuanglah, berusahalah dan banyak doa, semoga dikasih ketabahan hidup. Di Indonesia sekarang katanya sangat tinggi angka penyakit LGBT. Oh ya, Allah musta'an. Insyaallah Indonesia dan tempat yang lainnya. Bagaimana menasihati para pemuda dalam bab ini? Ya ditanbih. Betapa kotornya, betapa kejinya, menjijikkannya LGBT itu. Disebutkan al-awaqib al-wakhimah. Dampak fatal tindakan tersebut. Diwanti-wanti, Mas jangan, Mbak jangan. Hati-hati. Nah, ketika anakmu sudah mulai ada gelagat ke arah kepingin seperti itu, rafiqke, langsung nikahkan. Tidak pakai lama. Karena penyakit ini penyakit yang satu itu. Obatnya ya menikah, nggak ada lagi yang lain. Solusi yang adalah menikah. Masih 20 tahun Ustaz. Ya tunggu sebentar sampai izin pemerintah keluar kan gitu ya. Umur berapa diizinkan untuk laki-laki sekarang? 21. Loh, ya apa sih? Pemerintah berapa umurnya sekarang laki-laki? 21. Naik lagi sekarang. Loh, ya apa sih? Berapa umurnya? 21. Terakhir saya ngurus anak saya 21. Lalu sekarang ini naik lagi apa enggak ini? Sudah tunggu sebentar Le. Kamu umur 21 nikah. Perempuan 19 katanya nikah. Barakallahu fikum. Dikarenakan penyakit ini obatnya menikah. Sudah menikah Ustaz, menikah lagi. Sudah menikah lagi. Menikah lagi.
Roda 4 tenang insyaallah taala. Barakallahu fikum. Nah, itu demikian memang yang disebutkan dalam syariat. Mau apa lagi? Gitu ya, diawasi pergaulannya, diawasi persahabatannya, terutama persahabatan dunia maya. Harus ketat orang tua, hati-hati, jangan macam-macam. Allah a'lam bishawab. Sudah ada ya? Sudahlah. Apa kira ada ini? Hah? Zikir pagi dan petang termasuk usaha dan upaya jauh dari sihir. Nah, dan semua gangguan syaitan yang lain. Pagi, zikir pagi dan petang, dan juga yang lain-lainnya adkar. Zikir-zikir yang syar'i itu merupakan tameng dari waswas syaitan, dari godaan setan, dari kemasukan setan, sihir di dalamnya. Menunda-nunda waktu sholat apakah membuat dia kafir? Oh enggak, dikatakan munafik. Munafik itu nunda nanti sampai mau selesai baru sholat. Sholatnya kemudian kayak ayam makan jagung, plung cepat gitu. La khusyuk wala syai'. Ada munafik. Bukan dikatakan kafir. Kafir ketika dia menentang kewajiban sholat. Barakallahu. Ngoten nggih? Cekap nggih? Cukup, jangan banyak-banyak. Jangan bacakan teori. Yang penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Muslim, mukmin apalagi salafi, anteng muridnya, tenang dia, santai aja, biasa. Krisis biasa, mau lagi biasa, semuanya anteng dikarenakan jelas konsep dan prinsipnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Hadza huwa naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.